Oke, kembali lagi di podcastnya Mbak Nasir, ngobrol bareng Mbak Nasir. Di sini sudah ada saya sama Mbak Nasir. Oke. Kita akan membicarakan yang ya seputar asmara lagi, Mbak. Saya sudah berkali-kali bilang di podcast ya seputar asmara. Tapi mohon maaf, nggak apa-apa lah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas ini, Mbak. Jadi, fungsikah pelet jika digunakan banyak orang, namun ditargetkan pada orang yang sama, pada satu orang gitu maksudnya. Bisa nggak, Mbak? Kan gini, biasanya tuh ini mungkin fenomena ini jarang diketahui orang, tapi juga memang ada faktanya, memang ada. Jadi wanita ini dipelet oleh banyak orang, terus tiba-tiba dia di suatu hari dia mengalami sikap yang aneh, mungkin kesurupan, terus tiba-tiba sakit. Nah ini ada yang bilang kalau dia itu dipelet gak hanya satu gitu, Mbak. Jadi ya kayak gimana ya, banyak lah yang nyantet. Ini bisa berfungsi nggak kalau semisal yang melet banyak gitu, Mbak? Sebentar, berfungsi ini di orang yang menggunakan pelet atau target? Target, maksudnya apakah target ini akan mengeluarkan reaksi yang tiba-tiba dia tertarik sama orang yang memelet gitu kan? Apakah itu maksudnya kata berfungsinya gitu? Oh gitu, berarti ke targetnya ya? Maksudnya ilmu pelet yang sudah dilakukan oleh orang itu bereaksi pada target. Ya, itu gitu. Bereaksi apa enggak? Bereaksinya pelet otomatis ya itu tadi ya suka sama orang itu gitu. Iya gitu. Ya. Sebenarnya sangat berfungsi ya, sebenarnya. Cuman kasusnya ini tadi kalau kamu ngomong ini yang melet banyak orang, Mbak gitu. Nah, ya benar juga kalau dia mempunyai atau terdapati reaksi-reaksi yang tidak normal, seperti yang reaksi ketika seseorang dipelet satu orang misal begitu. Jadi reaksinya abnormal, jadi tidak lebih menyakiti target gitu kalau. Nah ya sangat terganggu begitu. Ya kadangkala memang efek yang ditimbulkan pada orang itu, nah orang itu seperti itu, tidak terus kemudian kadang itu hanya sekedar linglung itu nggak fokus sama sesuatu begitu. Gitu. Itu kalau kejadiannya adalah banyak sekali orang yang menyukai dia, terus kemudian yang menyukai ini menggunakan mahabbah atau suatu ilmu pengasihan seperti pelet atau apa kan begitu. Nah, jadi itu reaksi yang ditimbulkan oleh seorang yang terkena banyak pelet gitu ya. Itu malah reaksi yang enggak ini maksudnya yang enggak diharapkan. Yang enggak diharapkan. Jadi tentunya. Intinya berfungsi, cuma berfungsi. Cuma enggak sesuai yang diharapkan. Maksudnya wanita ini malah enggak menjadi dia tertarik atau cinta kepada yang memelet, cuma bakal timbul tadi ya, maksudnya dia tiba-tiba sakit-sakitan, kemudian kayak gitu. Itu karena apa ya, Mbak, maksudnya kok bisa kayak gitu? Ya karena pelet itu kan semestinya kan khusus satu orang ya begitu. Pelet itu mestinya itu khusus. Jadi misal saya memelet kamu, ya kan? Kan itu khusus. Jadi kamu akan tertarik atau bersimpatik pada saya. Tetapi ketika ada satu saja orang lain, maka pelet yang harusnya bekerja kamu simpatik pada saya, maka akan bercabang. Gitu loh. Jadi yang ilmu saya ini tidak ingin kamu itu pindah ke sana, jadi harus ke saya kan begitu. Jadi nggak sinkron ya malah ya. Terjadi crash antara pelet yang satu dengan efek sampingnya memang target. Efek sampingnya target. Kalau untuk efek samping orang yang menggunakan pelet ya seperti tidak ada hasil seperti itu. Malah reaksi yang tidak diinginkan dia gitu.
Oke, untuk cara mengetahui gimana kalau perempuan ini ternyata sudah dipelet orang, cara kita tahu kayak gitu gimana Mbak? Mengetahui apakah target ini sudah dipelet Ya. atau belum gitu? Ya. Atau bagaimana? Iya. Oh, untuk reaksi atau cara mengetahui hal tersebut ya dari mungkin ini ya, kalau kita atau begini, Mungkin secara fisik logikanya nggak jalan kayak gitu nggak sih Mbak? Orang yang kena pelet itu dilihat dari kasat mata maksudnya ya, orang logikanya nggak jalan, sering linglung tadi atau kayak gitu atau gimana? oh enggak, ini kan tadi kan misal kamu dipelet orang Ya. ya, terus kemudian saya ingin melet kamu, terus kemudian saya bertanya apakah Ya, kamu apakah saya kamu dipelet itu belum? sudah dipelet orang atau belum kan, Iya, begitu. Iya. Nah, cara mengetahuinya kan Cara begitu. mengetahuinya Ya agak susah. agak susah. Agak susah nih, maksudnya begini, karena kalau tergantung peletnya dulu. Kalau peletnya itu pelet seperti mahabbah yang halus begitu ya, itu sangat ya cara kerjanya sangat halus, jadi nggak begitu ketara. Tapi kalau gitu. pelet yang mungkin sifatnya adalah keras, mungkin sangat ini ya, karena si target ini akan menunjukkan sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang tidak semestinya. Mungkin tadi seperti linglung ya, terus kemudian tidak fokus ketika mengerjakan sesuatu, itu sering melamun. Itu sembuhnya gimana Mbak? Kalau sudah kayak gitu kan ya parah juga gitu kan ya. Kasihan ya. Iya, mas kan kalau nggak dari yang memelet memberhentikan itu kan susah. Tapi kalau semisal dari wanita sendiri ingin jauh dari semua pelet-pelet yang terjadi pada dirinya itu gimana Mbak? Kalau dari misal target adalah orang yang berangkat dari basicnya adalah seorang agamis ya misal. Nah, itu akan sangat mudah jika dia mau mengamalkan amalan yang basicnya adalah untuk menolak atau menyingkirkan semacam tadi, yaitu semacam pelet atau santet atau apa kan. Banyak sekali tuh doa atau amalan-amalan yang supaya terhindar dari hal-hal tersebut kan begitu. Atau dengan dengan banyak berzikir, itu akan sangat membantu bagi orang yang sedang merasa seakan-akan ada yang mengganggu atau yang gitu. Ada sarana lain nggak Mbak? Sarana untuk penyembuhan ini tuh? Sarana ya tentunya ada. Tentunya ada. Seperti kalau di saya ya ada kembang itu tadi, bunga 7 rupa, harus terus mandi kemudian bunga 7 rupa itu. ada yang menggunakan media garam gitu, terus kemudian ya beberapa dari itu adalah karena ini tadi kan melihat kondisi klien terlebih dahulu, apakah ini kasusnya ini berat atau ringan kan begitu. Jadi nanti akan dikondisikan untuk menggunakan sarana yang seperti apa. Jadi enggak terus kemudian sama, itu enggak. Ya ini kayak sama saja ini ya Mbak, dia memelet artis gitu kan. Kalau artis kan gambarannya dia itu apa ya, mungkin banyak yang menyukai dan mungkin aja yang ada yang berniat memelet kan banyak juga. Jadi lagi-lagi memang kalau banyak orang terjadi crash gak sinkron, pelet ini gak berhasil gitu intinya Mbak ya. Ada tambah lagi Mbak? Ya tentunya hal semacam itu, maksudnya dunia pelet
sangat memelet ya. Oke. Ya, tentunya kalau dibalikkan pada diri kita, misal diri kita adalah seseorang yang sangat didambakan orang lain, Ya. apa yang harus kita lakukan? Menjaga diri. Ya, menjaga diri Perlindungan. tentunya. Jadi yang terpenting adalah secara individu Ya. kita harus sebaik mungkin menjaga diri kita, yaitu dengan mendekatkan diri, dengan selalu berzikir, begitu. Nah, itu nanti insya Allah kita pun terhindar dari hal-hal tersebut. Oke. Ya, terima kasih Mbak Nasir buat obrolan kali ini. Dan sangat luar biasa sekali pembahasan kali ini, dan semoga juga bermanfaat untuk kita bersama, untuk klien-klien kita atau penonton yang di YouTube. Amin, amin. Terima kasih waktunya. Next time kita akan ngobrol lagi bareng Mbak Nasir, tanya-tanya lagi bareng Mbak Nasir. Oke, terima kasih untuk Mbak Nasir.